Oke, yang sudah bergabung, silakan boleh dicoba dulu soal yang nomor 1 sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung. Hari ini kita baru mulai lagi ya. Teman-teman yang sudah bergabung boleh dicoba dulu soal nomor 1. Yang sudah ketemu boleh dijawab A, B, C, D, E ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di share-share ke teman-teman yang lain. Hari ini kita bahas penalaran matematika ya teman-teman ya. Jadi soal dari saya full soalnya penalaran matematika hari ini. Kurang lebih nanti kita bahas 10 soal ya. Karena kita mulainya malam banget. Mungkin nanti sampai jam 10 ya. Oke, silakan dicoba dulu. Sambil menunggu yang lain, saya kasih waktu 2 menit mulai dari sekarang. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di share ke teman-teman yang lain. Karena pembahasan hari ini sangat penting bagi teman-teman yang mau ikut UTBK ya. Oke, silakan nomor 1 yang sudah ketemu boleh dijawab. Di soal penalaran matematika kali ini pasti menguras pemikiran kalian ya. Yang saya bahas itu soal-soal yang asli dari UTBK ya teman-teman ya. Dan saya kasih soal prediksi juga. Oke, ada yang C, ada yang A. Kita save dulu, ada yang C, ada yang A. Coba yang lainnya. Kalau mungkin konten kreator yang lain dari dasar-dasar, kalau saya langsung ke soal-soal yang sesuai TPK ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa di share ke teman-teman yang lain, karena ini sangat bermanfaat bagi kalian ya, mumpung gratis. Ya, tadi seharian ada acara ya, tanggal merah, libur sama keluarga. Oke, ada yang B juga. A, B, C. Oke, silakan yang lainnya jangan lupa di tap-tap layarnya, di share ke teman-teman yang lain. Pakai insting. Nanti ngerjainnya pakai insting semua ya. Ya ini memang sebenarnya pakai penalaran ya, nggak usah pakai rumus, nggak pakai logika saja soal nomor 1. Oke, ini baru mulai ya nomor 1 ya. Hari ini nanti kita bahas kurang lebih 10, nanti ada soal aslinya ya. Ada beberapa soal asli UTBK 2024, jadi dimanfaatkan. Karena nanti kalau sudah semester 2 ini berbayar yang soal aslinya. Santai sabar ya, masih 5 detik lagi, setelah ini kita bahas. Oke, kita bahas soal berikut ini. Jadi soal ini sebenarnya gampang ya, nanti kalau sudah saya bahas teman-teman, oh gitu toh caranya ya, ternyata mudah. Ya perhatikan. Kita kasih garis bantu ya teman-teman ya. Nih, saya kasih garis bantu, kemudian ini ya pas tengah-tengah saya tarik. Nah, seperti ini. Ini juga pas tengah-tengah saya tarik. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya tarik juga. Ini garis merah itu garis bantunya ya teman-teman ya, biar nanti ada beberapa segitiga. Ini saya hubungkan, ini sama ini saya hubungkan. Ini sama ini saya hubungkan. Nah, ini kurang satu lagi. Nah, jadi terbentuklah segitiga kecil. Ya. Pertanyaannya, sekarang perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah perbandingan antara area irigasi, berarti irigasi itu yang diarsir ya teman-teman ya, terhadap petakan sawah. Petakan sawah itu berarti yang kotak. Ya. Oke, sekarang kita hitung dulu jumlah dari daerah yang diirigasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 segitiga. Maka yang diirigasi ada 6. Nah, dibandingkan sama sawah kan berarti semuanya ya, kita hitung semuanya. Ini berarti ke-7, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata yang sawah totalnya ada 16 segitiga. Ya, nanti di-up di YouTube ya, tenang saja. Nah, teman-teman perhatikan ya. Jadi tadi kan pertanyaannya perbandingan antara irigasi dengan petakan sawah. Nah, irigasinya 6, petakan sawahnya adalah 16.
Oke, kita bandingkan saja ya. Tinggal kita bandingkan. Berarti irigasi dibanding sawah. Nah, irigasinya adalah 6, dibanding sawahnya 16. Kita sederhanakan. Dibagi 2, 3, dibagi 2, 8. Nah, mantap. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi dikasih garis bantu supaya gampang teman-teman. Nah, ini full penalaran memang ya. Ini baru pemanasan ya. Setelah ini lebih susah lagi, lebih susah. Jadi teman-teman kalau sering ikut live saya, itu pasti ketemu soal-soal yang susah. Nanti pas UTBK jadi terbiasa ya dengan soal-soal susah. Oke, sebelum saya lanjut, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjut soal yang nomor 2. Ya, boleh. Kalau mau nanya, boleh. Silakan sebelum saya lanjut. Itu garis yang di sisi atas sama sisi samping buat apa? Garis yang mana? Ini artinya panjangnya sama. Ya. Jadi artinya panjangnya itu sama. Nih. Ya, artinya ini pas di tengah-tengah. Nah, ini sama ini panjangnya sama. Ya. Ya, itu artinya panjangnya sama. Jadi kalau ada garis dibagi jadi 2, terus ada keterangan seperti ini, artinya panjang yang ini sama dengan panjang yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nanti bisa dilihat lagi di YouTube ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Oke, nah ini soal asli UTBK tahun 2024 ya. Jadi teman-teman, kalau ikut saya pasti teman-teman terbiasa dengan soal-soal asli ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini soal benar-benar asli ya, tanpa saya editing. Oke, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya, apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Ada yang sudah ketemu yang A, Pasming base yang A. Oke, saya simpan ya. Ada yang B juga. Minimal 7 orang ya, 7 orang nanti langsung kita bahas. Kalau ada yang sudah jawab. Tapi saya kasih waktu juga ya di bawahnya ya. Oke, ada yang C, 25P. Ini jawabannya macam-macam nih. Ada yang D, ada yang B. Oke ya, 1 menit saja. Baik, kita bahas. Karena sudah banyak yang menjawab, kita bahas soal yang nomor 2. Pasti. B, B. B, B. Belum ngerti bang. Namanya lulus UTBK harus ngerti ya. Oke, sekarang kita bahas. Jadi gini. Misalnya saya kasih garis bantu. Ini tak kasih warna arsiran biru. Nah, yang di luarnya ini tak kasih arsiran biru. Kayak gitu ya. Oke, saya kasih warna salah satu saja. Nah, satu dulu. Jadi, teman-teman yang kolam renang itu warnanya adalah yang di tengah-tengah ini. Ya, itu kolam renang, seperti gambar. Nah, jika luas ABCD adalah 100 meter persegi, ya, maka luas dari kolam renang, oke, sekarang kita cari dulu panjang sisinya. Diketahui bahwa luas dari ABCD ini kan bentuknya persegi. Luas persegi adalah 100 meter. Nah, persegi kan rumusnya sisi kali sisi ya, 100. S kuadrat sama dengan 100, maka ada S adalah akar dari 100. Panjang sisinya ketemu 10. Ya, jadi panjang sisinya ketemu. Nah, dari sini ke sini itu 10. Ya, ini ke sini juga 10. Ya,
Dari A ke D 10, dari D ke C juga 10. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau misalnya disuruh mencari gambar yang ini, gambar yang luas di arsir biru, teman-teman perhatikan ya, saya ulangi ya. Kalau kita disuruh mencari luas yang di arsir biru ini, caranya begini. Ya, tak gambarkan ulang sebentar. Nah, gini, kemudian ini saya kasih seperempat lingkaran. Nah, ini saya kasih warna biru. Sebentar ya. Nah, ini tak kasih warna biru. Kita mau mencari daerah yang biru dulu. Ya, kita mau mencari daerah yang biru dulu, teman-teman. Maka untuk mencari luas daerah yang biru ini, caranya kita cari luas seperempat lingkaran. Ini kan seperempat lingkaran ya, teman-teman ya. Yang hijau ini kan seperempat lingkaran ya. Perhatikan. Jadi yang hijau itu adalah seperempat lingkaran. Nah, kalau kita pengen mencari luas daerah biru, maka caranya kita cari dulu luas seperempat lingkaran. Seperempat. Nah, luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat. Seperempat pi. Nah, jari-jarinya kalau ini lingkarannya, nah jari-jarinya kan ini ya, 10. Ya. Kalau lingkaran utuh kan seperti ini, teman-teman. Nah, ini dari sini ke sini itu jari-jari. Ya. Oke, berarti jari-jarinya adalah 10. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jari-jarinya adalah 10 kuadrat. Nah, seperempat pi kali 100. 100 bagi 4, ketemulah 25 pi. Ini luas dari seperempat lingkaran. Nah, sekarang saya tanya teman-teman. Kalian jawab ya, saya tanya. Kalau disuruh mencari luas yang di arsir biru ini, caranya bagaimana kira-kira? Silakan. Caranya gimana? Kalau disuruh mencari luas yang di arsir biru ini, caranya apa dikurangi apa? 100 dikurangi 25 pi, betul ya? Dikurangi. Jadi caranya adalah dikurangi. Nah, dikurangi yang mana? Luas kotaknya, ya. Luas kotaknya. Jadi kita mencari daerah yang diarsir. Luas kotaknya adalah 100. Ya, luas per pi-nya 100 dikurangi seperempat lingkaran, 25 pi. Nah, itu adalah luas daerah yang diarsir. Nah, ternyata teman-teman, ya ternyata yang diarsir itu ada dua sebenarnya pada gambar. Nah, ini kan. Berarti nanti totalnya yang diarsir ada dua. 2 kali 100 min 25 pi. Ya, karena ada dua. Nah, oke kita kali. Jadinya 200. Kemudian 2 kali min 25 jadinya min 50 pi. Nah, ini adalah luas daerah yang diarsir berwarna biru. Ya, berarti yang warna biru sudah ketemu. Sekarang pertanyaan akhirnya, cara untuk mencari luas dari kolam, kira-kira gimana? Luas kolam. Luas kolam itu berarti ini teman-teman, ya. Nih, ini luas dari kolam. Kira-kira diapakan rumusnya? Apa dikurangi apa? Coba. Kan sudah ketemu nih yang diarsir ya. Nah, luas kolamnya yang tengah ini. Berarti caranya apa dikurangi apa? Coba. Nah, betul ya. Luas persegi dikurangi luas bukan kolam. Betul, siapa tadi? Kak Butterfly ya. Jadi luas kolam kan kotak, yaitu 100. Ya, luas kolamnya kan 100. Nanti dikurangi yang bukan kolam, yaitu ini dan ini. Nah, ini dan ini itu luasnya adalah 200 min 50 pi. Oke, berarti dikurangi 200 min 50 pi. Oke, 100 minus. Nah, teman-teman hati-hati ya. Ini banyak yang kadang-kadang banyak yang keliru. Ya. Ini dengan ini jadinya min dengan min jadinya nanti plus. Nah, itu hati-hati ya. Oke. Jadinya min 200 plus 50 pi. Oke. 100 kurangi 200 adalah min 100 ditambah 50 pi. Nah, supaya plusnya depannya nggak minus,
50 pi-nya saya taruh depan. Ya. Jadinya 50 min 100, 50 pi min 100. Nah, baru teman-teman, ini kan nggak ada di sini, ya. Maka nanti masing-masing dibagi 50. Ya, masing-masing dibagi 50 supaya bentuknya jadi seperti ini. Oke. Sekarang kita bagikan 50 semua. Nah, 50-nya diambil, yang ini sisa pi, 100 bagi 50 jadinya 2. Nah, betul ya. Jadi jawabannya betul adalah yang B. Mantap ya. Itu misalnya kalau ketutupan komennya bisa dihilangkan dulu komennya teman-teman ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ini soal ini sudah jelas ya. Nih di atas sudah ada keterangannya. Ya, sudah ada keterangannya. Penalaran matematika. Kenapa? Iya, kenapa? Jadi saya balesi satu-satu ya. Oke, saya balesi satu. Sabar ya. Yang pertama, kenapa bisa dibagi 50? Ini teman-teman apa ya? Teman-teman pakai prinsip dasar matematika ya. Ini kan ada 50 pi sama min 100. Nyari angka ya yang bisa membagi sederhana. Nah, angka itu adalah 50. 50 sama 100 supaya sederhana itu dibagi 50 dikecilin. Ya, betul dikecilin. Nah, 50 ini itu teman-teman harus berpikir sendiri angka berapa yang mampu membagi 50 dan 100 jadi kecil, yaitu angka 50. Gitu. Nah, sekarang saya jawab kenapa kita mencari seperempat. Nah, ini kan kalau saya gambar utuh, ini kan jadi lingkaran utuh ya. Kalau cuma segini, ini berarti cuma seperempatnya. Nah, itu sudah saya jawab ya, saya ulangi ya. Ini kalau saya luruskan, ini jadi lingkaran utuh. Ya kan? Kalau cuma segini itu berarti seperempatnya saja. Ya, kayak gini lah, ini lingkaran, dibagi 4. Nah, ini tuh sama seperti ini. Oke, sekarang kalau pengen nyari luas kolam, ya sekarang ya, kalau pengen nyari luas kolam, berarti kan teman-teman harus mencari yang kotak ini. Kotak ini kan luas sawah. Sawah ini ya, yang kotak. Dikurangi yang bukan kolam. Yang bukan kolam kan ini. Jadi saya ulangi ya, untuk mencari luas kolam, itu adalah luas sawahnya dikurangi yang bukan kolam, yaitu yang diarsir biru. Nah, luas sawahnya sudah ada, yang bukan kolamnya kita cari. Kalau satu arsiran adalah ini, 100 min 25 pi, kalau ada 2, berarti saya kali 2. Nah, jadinya 200 min 50 pi. Nanti teman-teman dilihat ulang ya di YouTube ya. Ini YouTube-nya. A+ Course ya. Oke, biar nggak kelamaan ya teman-teman, nanti bisa dilihat ulang di YouTube. Tenang saja, nanti judulnya rekaman live TikTok 25 Desember penalaran matematika. Oke, kita lanjut ya. Kenapa pakai seperempat ya? Ini loh tadi. Ini loh, ini tuh seperempatnya lingkaran. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 3. Nah, ini juga soal asli teman-teman ya. Ini soal asli UTBK 2024. Nah, tidak semua konten kreator itu punya ya. Mungkin hanya kami mungkin ya yang punya dokumen aslinya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya yang nomor 3. 2 menit dari sekarang. Iya, nanti di-share di YouTube seperti biasanya. Jadi, teman-teman sharing saja ya. Dulu saya seringnya di lapangan ya. Turun terjun ke lapangan. Nah, karena sudah jadi senior, sekarang saya fokus memintarkan teman-teman ya. Mumpung saya punya channel SNBT itu juga ke UTBK kan ya. Sama SNBT itu seleksi nasional berdasarkan tes ya. Teman-teman kadang ada yang tidak tahu ya, kalau SNBT itu singkatan seleksi nasional
berdasarkan tes. Kalau SNBP, Seleksi Nasional berdasarkan prestasi. Nah, SNBT itu namanya. Nah, tesnya dengan cara apa? Dengan cara UTBK. Pelaksanaannya namanya UTBK. Jadi, ujian tertulis berbasis komputer ya. Berbasis komputer ya, namanya nanti CAT. Atau CPT ya, sama saja. Kadang-kadang teman-teman nggak ada yang tahu ya bedanya ini. Masih ada yang tidak tahu kadang-kadang. Oke, ada yang sudah ketemu, yang D. Ada bimbelnya, Kak Nisma ada bimbelnya ya. Nanti setelah ini saya promosi sebentar ya teman-teman ya, nanti tak jelaskan. Ada bimbelnya, khusus membahas soal full asli UTBK, dan nanti ada prediksi 2025. Oke, ada lagi yang mau menjawab? D, 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 D. Oke, kita bahas soal berikut. Ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kita bahas soal berikut ini teman-teman. Jadi kita kasih warna yang penting. Jadi teman-teman kalau penalaran matematika di kemarin 2024 itu ada 5 teks teman-teman. Satu teksnya adalah 4 soal, ya. Jadi nanti ada teks seperti ini. Nah ini nanti digunakan untuk 4 soal, ya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa memahami satu teks, teman-teman akan gagal di 4 soal. Nah ini yang saya ambil cuma nanti beberapa soal saja ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Jadi gini, suatu taman berbentuk segitiga sama sisi ya. Segitiganya sama sisi. Nah, ini tamannya ya, ABC. Dan di tengahnya ada tempat bermain berbentuk lingkaran. Jadi yang ini adalah tempat bermain. Oke, kemudian kita lanjutkan. Dan yang berwarna hijau merupakan rumput. Nah, yang warna hijau ini sisanya adalah rumput. Jadi taman ini ada 2 bagian, rumput dan taman bermain. Rumputnya warna hijau, taman bermainnya warna putih, lingkaran. Nah, jika luas dari taman bermain adalah 3 pi meter persegi, berapakah keliling taman? Keliling taman itu berarti dari sini ke sini, teman-teman. A, B, C, kembali ke A. Jadi mencari keliling dari segitiga. Nah, untuk mencari keliling, berarti langkah pertama, teman-teman harus mencari panjang sisinya. Dari A ke B, B ke C, ke CA. Karena sama sisi, artinya panjangnya sama. Oke, sekarang kita kerjakan. Kita gunakan dengan ini dulu ya, teman-teman ya. Luas dari lingkaran adalah 3 pi. Ya, taman bermainnya. Di mana luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Ya, luas lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, pi sama pi bisa kecoret. Tinggal r kuadrat sama dengan 3, maka r-nya akar dari 3. Ketemulah jari-jarinya. Ya. Nah, ini lingkaran yang di dalam segitiga sama sisi, pasti ketiga sisinya menempel dengan lingkaran. Itu pasti ya, nggak mungkin nggak. Khusus segitiga sama sisi. Nah, ada ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri yang lain adalah, nih saya gambar dulu. Ini ya. Saya gambar 2 saja, sudah cukup. Nah, ini teman-teman, dari sini ke sini, ke pas pusatnya ke sini, dan ke sini, itu panjangnya sama. Ya, khusus segitiga sama sisi. Nah, karena jari-jarinya adalah akar 3, berarti yang ini ke sini juga akar 3, ini ke sini juga akar 3. Sebentar, ini nggak kelihatan ya, saya kasih warna yang lain dulu. Nih ya, ini juga akar 3. Sampai sini paham? Sebelum saya lanjut. Paham nggak sampai sini? Kalau sudah paham, saya lanjut. Jadi karena segitiga sama sisi, berarti panjang dari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini itu sama. Paham ya? Kenapa akar 3? Karena jari-jarinya adalah akar 3.
Oke, sudah paham semua ya? Kita lanjut. Nah, teman-teman, berarti saya kasih bantuan lagi dari sini. Dari ini ke sini berarti juga akar 3. Ini ke sini berarti juga akar 3. Ini ya. Nah, sekarang misalnya ini saya kasih huruf O, ini saya kasih huruf D. Saya ambil segitiga dari ODB ini, tak taruh sini. Ya, tak ambil ya, biar lebih gampang lagi. Oke, sekarang saya gambarkan segitiganya. Saya kasih keterangan, ini berarti D-nya, ini B-nya, ini O-nya. O ke D akar 3. Nah, berarti O ke B-nya berapa? O ke B-nya berapa kira-kira? Ini ya, O ke B-nya adalah dari sini ke sini. Nah, berarti akar 3-nya ada 2, nanti ketemu 2 akar 3. 2 akar 3 ya, karena akar 3-nya ada 2. Betul, 2 akar 3. Nah, sekarang kita manfaatkan rumus Pitagoras ya. Untuk mencari ini, teman-teman nanti pelajari ya rumus Pitagoras ya. Rumusnya adalah BD sama dengan yang sisi miringnya dikuadratkan dikurangi sisi tegaknya dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan. Ya. Jadi teman-teman pelajari Pitagoras ya. Oke. Sekarang kita kuadratkan ya. Masing-masing kita kuadratkan. Yang sini kita kuadratkan, ini juga kuadratkan. Nah, 2 kalau dikuadratkan 4, akar 3 kalau dikuadratkan jadinya 3. Akar 3 dikuadratkan jadinya 3. Nah, 4 kali 3 itu 12, dikurangi 3, ketemulah akar 9. Berarti panjang dari BD adalah 3 ya. Nah, sudah ketemu. Ini 3, berarti ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Ya, karena mereka adalah segitiga sama sisi. Artinya panjang ini, dan ini juga sama. Oke, berarti yang sini adalah 6, ini 6, ini juga 6. Nah, kalau dicari kelilingnya, keliling dari tamannya, yaitu keliling segitiga 6, ditambah 6, ditambah 6. Nah, ketemulah 18. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi dipahami, seperti ini dipahami teman-teman. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi saya ulangi, di penalaran matematika yang asli, ya, satu teks itu untuk 4 soal. Kenapa area tamannya kita bisa tahu akar 3? Ini khusus segitiga sama sisi, ya. Yang tadi saya jelaskan ya. Kalau ini akar 3, ini berarti akar 3, ini akar 3. Pasti tingginya sama ya. Dari ini ke sini akar 3, ini ke sini akar 3, ini ke sini juga akar 3. Maka ke sini akar 3, ini akar 3 juga. Ya. Kenapa bisa dapat 2 akar 3? Ini akar 3 ditambah akar 3. Akar 3-nya ada 2, berarti 2 akar 3. Apakah bisa dibuktikan? Dia bisa dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, nanti panjangnya menceng. Ya, tingginya kalau nggak sama menceng, teman-teman. Ya, yang namanya segitiga sama sisi. Kalau ini nggak akar 3, yang menceng nanti jadinya. Masa nanti jadinya gini? Masa cacat ya segitiganya? Nanti jadinya segitinya cacat ya. Kalau ini nggak akar 3, nanti segitiganya cacat, teman-teman. Gini. Iya, nanti gini. Nah, ngelek apa jaringannya jelek ya? Bismillah lolos, amin. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman, saya kan sudah ngasih ilmu gratis ya. Tadi ada yang tanya. Saya tak promosi sebentar saja. 1 menit. Iya teman-teman ya. Jadi kami bimbingan A+ Course itu ada paket lesnya juga. Ada paket kelas dan paket privat. Ya. Pendaftarannya mulai dari 13 Desember sampai 4 Januari. Baik privat maupun kelas. Kita bahas yang kelas dulu. Kalau kelas itu rame-rame ya teman-teman ya.
Nah, jadwalnya nanti mulai tanggal 5 Januari. Harinya Selasa, Kamis, Jumat. Ada 2 pilihan jam. Jam 4 sampai setengah 6 atau jam 7 sampai setengah 9. Satu kali pertemuan ini durasinya. Nah, yang dibahas adalah 7 subtes teman-teman ya. Soal asli UTBK dan prediksi ya. Ini benar-benar asli ya teman-teman ya. Oke. Ada 7 subtes dibahas semua. Nah, kalau yang privat itu bisa request jadwal. Kalau privat itu satu tentor satu siswa. Bisa request materi sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, saya lemahnya di PM saja Kak, boleh nggak? Lesnya PM boleh. Ya, ini sama. Yang lainnya keterangannya sama, lesnya via Zoom. Ya, terus fasilitasnya dapat apa saja? Nih, dapat soft file soal sama pembahasannya. Kemudian ada video recordingnya. Jadi misalnya teman-teman hari ini nggak bisa ikut, teman-teman bisa lihat video recordingnya. Kemudian ada konsultasi jurusan. Ada tryout gratis ya. Setiap bulan ada tryout gratisnya. Kemudian ada analisis rapot untuk SNBP. Ya, ada analisisnya. Nah, untuk info pendaftaran, teman-teman bisa menghubungi ini. Untuk tanya-tanya harga ya, cara daftarnya teman-teman bisa menghubungi ini. Nanti dibahas saja ya, biar nanti nggak kelamaan di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut soal berikutnya. Jadi dimanfaatkan ya teman-teman ya, mumpung kami punya soal asli UTBK. Lengkap dari semua subtes. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang nomor berapa nih? 3. Nah, ini nomor 4 ya. Oh, betul, berarti sekarang nomor 4 ya. Oke, sekarang yang nomor 4. 2 menit dari sekarang. Nah, ini teksnya masih sama. Kak Taya nanti di WA saja ya nomor tadi ya. Biar nggak balesi satu-satu di sini. Ini tak tuliskan nomornya, nanti teman-teman bisa WA ulang ya. Tak taruh sini. Ini teksnya sama yang tadi, cuma yang sekarang yang ditanya adalah luas dari rumputnya. Jadi yang ditanya ini sama ini. Oke, ada yang sudah ketemu A. A, C, Oke. Ini sebenarnya lebih gampang ya teman-teman ya. Pokoknya gini, kuncinya dari penalaran matematika, sekali teman-teman bisa mengerjakan nomor 1, yang lainnya itu gampang mengikuti. Tapi kalau yang nomor satunya gagal, yang lainnya ikut gagal juga. A, ada yang C juga. Oke, hampir semuanya A ya. Baik, kita bahas. Jadi kan tadi dari soal yang nomor sebelumnya diketahui, nih ya. Jadi teman-teman jangan dihilangkan oret-oretannya. Kita tahu bahwa panjang sisi dari segitiga adalah 6. Nah, luasnya lingkaran kan tadi 3pi ya. Oke, berarti kalau disuruh mencari luas rumputnya, kira-kira rumusnya apa teman-teman? Mencari luas dari rumput. Luas dari rumput kira-kira apanya teman-teman? Rumusnya bagaimana? Untuk mencari luas dari rumput, coba minta tolong dibantu. Luas taman dikurangi taman bermain, ya betul, yaitu segitiga dikurangi lingkaran. Luas segitiga dikurangi luas lingkaran. Nah, luas lingkarannya sudah ada 3pi. Tapi luas segitiganya kan belum ada ya teman-teman ya. Ini belum ada. Berarti kita cari dulu luas segitiga. Karena kita tahu bahwa dari A ke B itu adalah 6. Alasnya 6. Nah, tingginya teman-teman tadi kan tingginya sudah saya kasih keterangan di soal yang awal ya. Bahwa tingginya adalah ada 3. Akar 3, akar 3, akar 3. Berarti kalau saya gabung, tingginya adalah 3 akar 3. Ya, berarti tingginya adalah 3 akar 3. Betul. Oke, sekarang kita cari luas dari segitiga.
setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya adalah 6, tingginya adalah 3 akar 3. Coret, coret. Nah, ketemulah 3 kali 3, 9 akar 3. Nah, sudah ketemu teman-teman ya. 9 akar 3 kita masukkan ke sini. Oke. Berarti ketemulah 9 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Nah, jawaban yang betul adalah yang A. Yang A ya teman-teman ya, bukan 18 ya. Karena ada setengahnya ini. Hati-hati ada setengahnya. Oke, sampai sini paham? Aman ya. Pokoknya kalau satu dapat alas 6, tinggi akar 3 dari mana? Tadi, di soal nomor 3 ini. Ini satu teks ya. Ini sudah dicari tadi. Nah, nanti yang ketinggalan bisa lihat di YouTube ya. Nanti dilihat di YouTube teman-teman. Ya, nanti dilihat di YouTube ini. Kita upload ulang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. 3 P-nya dari soal ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang nomor 5. Nah, jadi teman-teman, di penalaran matematika kemarin, aritmatika sosial itu banyak yang keluar ya. Diskon, kemudian bunga ya, untung, rugi. Itu teman-teman dipelajari semua. Ini kemarin banyak sekali keluar ya. Terutama di soal nomor 1 sampai 4. Hari ini bahas berapa soal? 10 soal ya. Karena tadi live-nya baru jam 9 ya. Oke, silakan teman-teman. Soal nomor 5. Saya kasih waktu 1 menit saja. Dipahami soalnya, kemudian baru dikerjakan. Ya, sudah ketemu, boleh dijawab ya teman-teman ya. Oke, ada yang B, ada yang D. Ada yang B, ada yang D. Ini materi diskon ya, aritmatika sosial. D, D. Ada yang B juga. Ada lagi yang mau jawab soal berikut ini? Nggak usah diperhatikan USD-nya ya. Ini satuannya USD semua. Oke, ada yang A juga. Nanti bisa diputar ulang di YouTube ya. Oke, sekarang kita bahas teman-teman. Soal berikut ini perhatikan. Jadi gini, Cinta ini dia adalah penjual ya teman-teman ya. Memilih gaun, harganya 72 USD, harga aslinya. Ya, harga aslinya adalah 72 USD. Nah, dia ingin memotong bajunya, dikasih tulisan diskon ya. Di bajunya dikasih tulisan diskon 10%. Tapi walaupun dia dipotong 10%, dia tetap pengen untung 20%. Kan gitu ya trik dari marketing. Harganya dinaikkan dulu, ya, baru nanti dikasih diskon. Dan setelah diskon pun dia masih untung 20%. Nah, supaya untung dengan harga awalnya 72 USD dan pengen untung 20%, berarti kita cari dulu harga yang uang yang harus dia dapat supaya untung 20%. Oke, berarti kalau pengen untung 20%, kita kalikan 72 ya. Oke. Dibagi 21 dibagi 25. 72 dibagi 5, 1 ya. Kemudian 4,4. Nah, berarti dia mendapatkan untung sebesar 14,4 USD. Maka uang yang harus dia peroleh
supaya untung 20% adalah 72 ditambah 14,4. Ya, berarti ketemulah 86,4 USD. Ini yang harus dia peroleh. Nah, baru setelah itu langkah selanjutnya, setelah tahu patokannya, ya, setelah tahu patokannya adalah segini, maka dia harus menaikkan harga. Ini kita nggak tahu harganya berapa, itu yang kita cari. Supaya nanti harga ini dipotong 10%, jadinya ini. Ya, jadi saya ulangi teman-teman ya. Supaya dia dapat untung 20%, maka uang yang harus diperoleh targetnya adalah ini. Nah, kalau dia memasang uang ini, ya memasang harganya persis 86,4, dipotong 10%, nanti nggak dapat untung. Maka dia harus naikkan dulu. Caranya adalah menggunakan rumus diskon. Harga awal sama dengan 100% per 100% dikurangi persen diskon dikali harga diskon. Nah, ini adalah rumus dari harga diskon. Ya, HA adalah harga awal, HD adalah harga diskon. Nah, yang kita cari adalah harga awalnya. Harga awal adalah nanti harga yang dipasang. Oke, sekarang kita cari teman-teman. Ya, kita cari 100%. 100 dikurangi persen potongannya adalah 10%, berarti 90%. Dikali harga diskonnya adalah ini. Ya, targetnya adalah itu, 86,4. Dikali 86,4. Coret-coret, coret-coret ketemu 10/9 dikali 86,4. Nah, 86,4 dibagi 9, atau ini dikali dulu ya. 10 kali 86,4 jadinya 864 dibagi 9. Oke, kita bagi ya teman-teman ya. Kita bagi. 864 dibagi 9. 9, 81, 54, 6. Nah, ketemulah 96 USD. Berarti yang harus dia pasang adalah ini harganya. Oke ya, jadi yang B salah, yang A sama D salah. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang tak jelaskan dengan cara terbalik ya, biar teman-teman paham kenapa harus dipasang ini. Jadi, yang harus dipasang oleh Cinta adalah 96 USD, supaya ketika dipotong 10%, jadi ini 86,4. Ya. Jadi 96 USD kalau dipotong 10% itu hasilnya 86,4. Nah, kalau dia memperoleh 86,4, artinya kalau modalnya 72, yang didapat 86,4, dia dapat untung 20%. Penjelasannya seperti itu. Bisa jelasin ulang, Kak? Kenapa 14,4 ini loh? 20% dari 72. Ya. Ini tak tuliskan ulang ya. Pengerjaannya 20% dari 72. 20% itu 20/100 dikali 72. Ya. Coret, coret. Coret, coret jadinya 5. 72 bagi 5 ini. 14,4. Kak boleh minta file ini. Ini filenya nggak kami bagikan ya teman-teman ya, karena banyak soal aslinya. Nah teman-teman, biar kita saling simbiosis mutualisme, teman-teman lihat di YouTube. Nanti atau besok pagi tak upload di sana. 10% itu diapain? Ini dimasukkan ke dalam sini. Ya. 100 dikurangi 10%, yaitu 90%. Persen diskonnya itu 10. Nggak saya tulis ya hitungannya ya. 100 dikurangi 10, itu jadinya 90%. Ada lagi yang mau ditanyakan? 86,4 nggak bisa langsung, nggak bisa. Salah ya, ditambah 10%. Ini rumusnya ini, jadi teman-teman dihafalkan ya. Iya, nanti di YouTube. Jadi baru tahun-tahun ini saya bikin channel YouTube ya. Minta tolong dibantu ya teman-teman ya. Minta tolong dibantu ya. Saya ngasih ilmu teman-teman, teman-teman bantu ini. Nah, itu saja ya. Tinggal ngeklik, ngeklik, ngeklik gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang nomor 6. Nah, nomor 6 ini juga soal asli teman-teman ya. Ini panjang bacaannya.
Jadi ada yang bacaannya pendek, ada bacaannya yang panjang. Contohnya soal yang nomor 6. Oke, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Nomor 6. Oke, thank you ya. Sudah dibantu di subscribe ya. Minta tolong ya dibantu. Insya Allah bermanfaat bagi teman-teman. Ini bacaannya panjang ya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa PM itu bacaannya itu panjang-panjang ya. Ada beberapa soal, beberapa teks yang bacaannya sangat panjang. Apalagi yang flowchartnya, diagram alirnya. Itu paling susah di penalaran matematika ya. Kalau di pengetahuan kuantitatif, diagram alurnya itu mudah. KPK, FPB, Max, Min ya. Ganjil, genap itu. Oke, ada yang sudah ketemu B. Soal kolam gampang ya. Itu mencari air hujan jatuh ya. Rumusnya itu gampang sebenarnya. Oke, ada yang D. Ada yang D, ada yang B. Yang ditanya adalah keuntungan bersih. Ada yang B juga. Oke, D. Minta perbesar sedikit ya. Tiap hari live ya. Soal jarak orang terhadap pohon kelapa ada, terhadap perahu ada, lintasan ada semua ya teman-teman ya. Orang lari, lintasan ada, banyak ya karena punya dokumennya. Oke, sekarang kita bahas nomor 6. Jadi gini, teman-teman. Yang dibahas adalah toko murah dulu ya. Oke, sekarang saya kasih warna yang bagian penting. Pada suatu tahun, mulai Januari, ya toko murah itu mulai Januari. Setiap awal bulan, berarti tanggal 1 atau 2 ya, menerima pasokan minyak sebanyak 120 liter bulan Januari. Dan ternyata habis terjual. Ya. Kemudian setiap bulan berikutnya, berarti Februari, Maret, dan seterusnya, pasokannya minyaknya ditambah 20 liter. Ya. Per bulannya nambah 20 liter dari bulan sebelumnya. Berarti nanti bulan Februari adalah 140 liter. Nah, yang laku bertambah 15 liter. Oke, sekarang kita bahas dulu toko murah. Karena kaitannya dengan toko murah dulu. Toko murah. Kita mulai dari Januari. Ini stoknya, kemudian ini tabel lakunya. Oke ya. Nah, stoknya pertama adalah 120 dan semuanya terjual. Ya. Semua laku terjual. Jadi 120 laku semua. Pada bulan berikutnya, yaitu Februari, stoknya bertambah 20 liter. Nah, ini bertambah 20 liter. Oke, berarti sekarang kita tambahi 140, kemudian Maret, April, Mei, 160, 180, 200. Kayak deret aritmatika ya teman-teman ya. Nambah 20, nambah 20. Nah, lakunya itu nambah 15. Nih kalimatnya ya. Dan yang laku selalu bertambah 15 liter. Oke, yang awalnya 120 jadi 135. Sebentar, salah pen. Jadi 135, nambah 15 jadi 150, 165, 180. Ya. Oke, sekarang kita total yang ini, yang stoknya berapa? 120 tambah ini 300, 300 tambah 200, 800. Jadi stok totalnya, pembeliannya dia adalah 800. Nah, yang laku kita total. Ini sama ini 300, sama ini 300, 600, tambah 150, 750. Ya. Ternyata stoknya 800, yang laku 750, teman-teman. Oke, sekarang
Untuk mencari keuntungan, teman-teman harus tahu ya rumus untung. Ya, harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya adalah yang ini. Berarti yang terjual kan baru 750 ya. Sekarang saya tanya teman-teman, kira-kira harga jual per liternya berapa? Kalau belinya 5.000, untungnya 3.000. Oke, saya ulangi ya teman-teman ya. Harga jualnya berapa? Kalau belinya 5.000, dijual untung 3.000. 8K betul ya. Jadi harga jualnya adalah 8.000. Maka 750 liter dikali 8.000. Ini total harga jualnya. Dikurangi harga belinya 800 kali 5.000. Karena masih ada 50 yang tidak laku ya teman-teman ya. Berarti harus kita kurangi semuanya. Nah, 750 kali 8.000 itu 6 juta. 800 kali 5.000 itu 4 juta. Dikurangi berarti untung bersihnya adalah 2 juta sampai bulan Mei. Ya. Karena masih ada 50 teman-teman ya. Jadi harus saya kurangi. Kalau cuma ini 750 dikali 3.000 salah. Ya. Karena masih ada 50 itu yang belum laku teman-teman. Tetap harus dikurangi ya. Modalnya berapa, yang dibeli berapa. Jadi teman-teman jangan langsung dikali 75.000 dikali 750 kali 3.000, bukan begitu. Karena apa? Dia belinya 800, yang terjual 750. Berarti dapatnya baru 750 kali 8.000 6 juta. Modalnya adalah 4 juta, baru dapat keuntungan 2 juta pada bulan Mei. 800 dari mana Kak ini dijumlah semuanya? Kalau yang laku 750. Soal menjebak ya memang. Banyak soal yang menjebak ya di PM ya. Kepake. Ini nanti untuk soal berikutnya. Jadi saya ulangi, satu teks ini itu nanti untuk 4 nomor. Ya. 5.000 dari mana dari soal ini? Harga belinya adalah 5.000. Ulang 8.000-nya dari mana? Ini. Gini ya teman-teman ya, kalau belinya 5.000, dijual untung 3.000, berarti kan 5.000 tambah 3.000 adalah harga jualnya. 30% itu gimana Bang untuk soal berikutnya ya? Ini kan yang dibahas toko murah dulu. Tenang saja. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut nanti pembahasan ulangnya saya upload di YouTube. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini digunakan di nomor ini teman-teman. Nih, sabar ya. Nah, silakan teman-teman ya. Dikerjakan. Nomor 7. Nih, 2 menit dari sekarang. Nah, ini baru dipakai. Thank you ya Kak, Kak Nagnesia ya. Ini baru dipakai keuntungan bersih, toko murah dan toko laris pada Mei. Ya, tadi kan sudah dicari ya yang si toko murah ya. Toko murah tadi sampai Mei keuntungannya adalah 2 juta. Nah, berarti teman-teman tinggal mencari keuntungan bersih dari toko laris pada bulan Mei. Baru nanti dijumlah dengan ini. Oh, ini saya tipe teman-teman. Ini ada yang tipe ya. Saya ganti dulu. Ini harusnya 3225. Tiga dua lima ini 450. 3225 sama 4 juta 450 ya. Oke, ada yang sudah ketemu yang D. Yang sudah ketemu boleh jawab. Berarti teman-teman cari yang toko laris ya. Toko laris. Dia mulainya dari bulan apa tuh? Dari bulan Maret. Nah, ya. Awalnya 100, habis terjual. Setiap bulannya nambah 30% dan yang laku 30 liter.
Saya kasih warna dulu ya, yang penting toko laris pada bulan Maret, awalnya 100, habis terjual semua. Setiap bulan nambah stoknya 30%. Kemudian yang laku selalu bertambah 30 liter. Ada private kelasnya. Nanti setelah ini ya teman-teman ya. Oke, ada lagi yang mau menjawab soal berikut ini? Oke, kita bahas sambil menunggu teman-teman mengerjakan. Jadi, toko laris kita mulai dari Januari dulu. Sorry kok Januari. Dari Maret ya dia mulainya. April, kemudian Mei. Stoknya sama yang laku. Nah, caranya sama seperti yang tadi ya. Iya, nanti setelah ini tak jelaskan ya untuk yang lesnya ya. Kayak bulan Maret, awalnya 100 dan habis terjual semuanya. Kemudian stoknya nambah 30%. 30% dari 100 kan 30 ya. Nih, 30% dari 100. Nah, berarti nambah 30. Jadi 130. Yang terjual nambah 30 kebetulan sama. Ya, kebetulan sama. 30%-nya dari 130, nambahnya juga 30. Sampai Mei ya, sampai Mei. Oke, kita lanjut. Kita cari 30%-nya dari bulan April. Coret. Nah, 39 berarti ditambah 39. 169. Kita total, ketemulah 399 stoknya. Yang ini tetap nambahnya 30, lakunya 160. Kita total 390. Oke ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, cari untung caranya seperti tadi. Harga jualnya dikurangi harga belinya. Harga jualnya adalah 390 dikali tadi ya 8.000 ya, sudah saya jelaskan. Dikurangi 399 kali harga jualnya adalah 5.000. Harga belinya. 39 dari mana Kak ini perhitungannya? 30% dari 130. Ini ya. Nah, ini loh. 30% dari 130 itu 39. Ya, saya kasih warna biru itu. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut. Nah, kita hitung teman-teman ya. Silakan dibantu biar cepat ya, kita pakai kalkulator. 390 kali 8.000. Ketemulah 3.120.000. Dikurangi 399 kali 5.000. 399 dikali 5.000. Nah, ketemulah 1.995.000. Kita kurangi ya teman-teman ya, kita kurangi. 3.120 dikurangi 1.995. Nah, 1.100. Oh, sudah betul berarti ya teman-teman ya, sudah betul tadi. Sudah betul ya tadi ya. Ini harusnya sudah betul. Nah, sekarang baru kita jumlahkan ya teman-teman ya. Baru kita jumlahkan. Yang ditanya adalah toko murah dan toko laris. Nah, toko murahnya 2 juta. Ditambah toko larisnya adalah 1.125. Kita jumlah. 2 juta ditambah 1.125.000. Nah, ketemulah 3.125.000 rupiah. Oke, sorry ya, ternyata sudah betul teman-teman. Tak kira tadi salah. Nah, jadi jawabannya betul adalah yang D ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Dugong ya, bener ya dugong ya. Ada cara cepatnya nggak sih Kak? Nggak ada. Di penalaran matematika, kalau ada yang ngajari cara cepat itu berarti salah. Karena hampir semua soalnya, soal aslinya itu tidak ada yang bisa dicara cepat.
Nggak boleh pakai kalkulator, nggak boleh ya, hitungan manual. Nanti teman-teman harus ngitung manual ya, dikasih coret-coretan. Jadi gini loh teman-teman, nanti nggak ada pilihan gadanya ya. HB, HC dibalik boleh nggak? Itu kalau nyari rugi. 39 dari mana? Ini saya ulangi ya, 39 ya. Saya ulangi sebentar ya. Kan setiap bulan nambah 30%. Nah, kita cari bulan Mei. Awalnya 130 bulan sebelumnya. Berarti 30%, 30 per 100 dari 130. Coret, 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 coret. 3 kali 13, 39. Berarti nambahnya adalah 39. Gitu. Jadi nggak boleh pakai kalkulator ya. Oke, teman-teman, tadi yang tanya, saya tak promosi sebentar ya. Tadi yang tanya-tanya untuk les, ini jadi teman-teman ada 2 paket kelas sama private ya. Sponsor sebentar ya, ada paket kelas dan paket privat. Nah, paket kelas ini itu membahas semua submateri ya, ada 7. Soal asli dan prediksi 2025. Ini jam-jamnya ada jam 4 sampai setengah 6 atau jam 7 sampai setengah 9. Ya. Kalau beli bukunya aja bisa ya, insya Allah Januari sudah jadi. Nah, kalau yang privat itu bisa request jam jadwal lesnya, bisa request materinya ya. Dan semuanya sama ini, lesnya via Zoom. Kemudian fasilitasnya apa? Nih, fasilitasnya ya. Dapat file soal beserta pembahasannya, kemudian ada video recordingnya. Jadi kalau teman-teman ketinggalan lesnya bisa diputar ulang. Ada trail gratis setiap bulan, konsultasi jurusan, dan analisis nilai rapor. Nah, untuk pendaftaran bisa menghubungi WA ini ya. Dimulai tanggal 5 Januari ya. Jumlah pertemuannya 10 sampai 12 kali kalau yang paket kelas. Ini tak spill sekalian di sini ya. Kalau yang paket kelas itu biayanya 350.000 per bulan. Karena yang kita bahas full soal asli, karena banyak bimbel yang bahasnya di luar konteks teman-teman. Hati-hati ya. Kalau yang paket privat itu biayanya 100.000 per pertemuan. Ya. Karena one on one langsung dengan tentornya. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya. Ini bisa di screenshot dulu nih. Biar nanti nggak ngulang-ngulang. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut soal berikutnya, yang nomor 8. Oke, nomor 8, teman-teman, silakan ya. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Jadi soal-soal seperti ini sangat sering keluar teman-teman ya di UTBK. Jadi teman-teman pelajari untung, kemudian rugi, diskon, harga jual, ya itu dipelajari. Diskon total yang ada diskon 1, kemudian didiskon lagi, dipelajari semua rumusnya. Oke, silakan nomor 8 yang sudah ketemu boleh dijawab. Ya, mulainya 5 Januari. Ini masih pendaftaran dari 13 sampai 4 Januari. Nanti mulainya 5 Januari sampai 22 April. Ya, karena 23-nya sudah ujian. Nanti bulan Aprilnya hampir setiap hari ada lesnya, intensif. Oke, ada yang sudah ketemu yang A. Ada yang B, 49.500. Nah, ini harga emas kan lagi tinggi-tingginya, teman-teman ya. Oke, ada yang B, 49.500. B, 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 B. Ada yang A juga, antara A sama B ya, tapi paling banyak adalah yang B. BK, oke. Butterfly yang B. Oke ya. Karena sudah banyak yang menjawab, kita bahas saja langsung. Jadi gini, teman-teman perhatikan soal berikut ini. Harga emas semakin hari kian mahal. Nah, pada tahun 2022, nih ya, harga emas adalah 1 USD per gram.
Sedangkan kurs dolarnya ya 15.000 per USD. Jadi 1 USD-nya adalah 15.000. Nah, kemudian kalimat berikutnya, ternyata harga emas maupun kursnya USD itu sama-sama mengalami kenaikan tetap, yaitu 10% per tahun. Andi pada tahun itu, yaitu tahun 2022, itu punya emas 2 gram. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Jika Andi punya uang 3 USD pada tahun 2022, kemudian ditukar pada tahun 2023, 1 tahun setelahnya, maka nilai tukarnya berapa? Oke, sekarang kita jawab. Nah, kita cari dulu teman-teman. Ya, kita cari dulu harga tukernya ya. Harga tukarnya itu berapa? Karena kan naiknya 10%. 2022 1 USD sama dengan Rp15.000. Pada tahun 2023 berarti kan naik 10%. Naik 10% dari 15.000. Oke, kita cari. 10% dari 15.000. Nah, coret. Ketemulah 1.500 kenaikannya. Berarti pada tahun 2023 ini 1 USD-nya adalah 15.000 ditambah 1.500. 16.500. Nah, baru kita kalikan karena dia punya 3 USD. Kalau ditukar pada tahun 2023, maka dikali 16.500. Nah, ketemulah 49.500 rupiah. Oke, betul ya? Jawabannya adalah yang B. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya, soal yang nomor berikutnya. Nomor 9. Oke, aman ya? Ini masih gampang ya? Aman. Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 9. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nomor 9. Nah, ini teksnya masih sama, tapi pertanyaannya beda. Oke, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Iya, paket kelasnya tadi 350.000 per bulan. Dapat 12 kali pertemuan ya, semua subtes. Dan nanti di bulan April itu setiap hari dapat les. Karena kita intensif teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu ya, sebentar ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu nanti pas ujian seperti apa, ini tak kasih spill sedikit. Jadi nanti tidak A, B, C, D ya, di layar kalian tidak A, B, C, D. Nah, nanti gambar di layar kalian itu seperti ini teman-teman. Ya, jadi gak ada pilihan gedenya ya teman-teman ya. Nih, teman-teman nanti centang ya. Jadi gak nulis di centang ini. Nah, sebelah sini nanti ada nomornya. Sebelah kiri ini ada nomornya. Sebelah sini ada nomornya, nanti di bagian atas sini itu ada waktunya. Ya, ada waktunya. Jadi kami punya dokumen asli teman-teman. Jadi jangan salah belajar ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman itu tidak bisa melompati dari subtes satu ke subtes yang lain. Kalau misalnya teman-teman lagi ngerjain penalaran matematika, ya sudah sampai waktunya selesai penalaran matematika, baru soal berikutnya. Dan dalam satu ruangan itu diacak teman-teman. Jadi tidak semuanya pertama PMG. Kadang teman sebelah kalian PK, sebelah kalian literasi Inggris. Jadi gitu sepertinya. Sudah dari jam 9 tadi. Oke, silakan nomor 9. Dicoba dulu ya, saya tak ngambil minum. Saya kasih waktu tambahan lagi 1 menit.
Ya, sudah mau selesai. Ada yang ketemu B. Ketemu B 3.000. 36.300. Ada yang jawab sendiri 36.300. Berarti F ya. D yang mendekati. Mendekati siapa? Iya, gak ada ABC. ABC urutannya sama. 36.300 berarti jawab sendiri semua ya. Nah, nanti teman-teman perhatikan ya. Jadi nanti banyak teman-teman yang tergocek dengan soal ini. Oke, sekarang saya jelaskan. Jika pada tahun 2024, ya, tahun 2024, nanti emasnya dijual kembali, maka harga jual emas sekarang berapa? Kalau yang tadi kan uang ya, sekarang emasnya. Oke, perhatikan teman-teman ya, fokus dulu biar gak bingung. Sekarang teman-teman kita fokus ke bagian harga emasnya dulu. Ini ya, harga emas. Ini sebenarnya ada rumusnya majemuk, tapi saya jelaskan manual saja biar teman-teman nggak kebanyakan rumus. Oke, tahun 2022 itu kan harganya 15.000 per USD. Pada tahun 2023, bentar ya, biar kelihatan 2022. Pada tahun 2023 itu naik 10%. Nah, 10%-nya kan tadi sudah dicari ya, teman-teman ya. Yaitu 16.500. Pada tahun 2024 itu naik lagi 10%. 10%-nya dari 16.500. Bukan dari 15.000 ya. Karena dari tahun sebelumnya. Oke. Sekarang kita cari 10%-nya dari 10% dari 16.500. Coret, 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 coret. Ketemulah 1.650 ya. Kita jumlah dengan 16.500. 16.500 ditambah 1.650. 0,518. Nah, berarti harga jualnya sekarang adalah 18.150 per USD. Ya, itu harga jualnya. Oke, sekarang kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan ya. Jadi saya ulangi ya. Saya ulangi. Harga emasnya awalnya 15.000 naik 10% jadi 16.500. Dari 16.500 naik 10% jadi 18.150. Ini perhitungannya. Itu emasnya. Nah, tapi teman-teman perhatikan, bukan hanya emasnya yang naik. Bukan hanya harga emasnya, tapi USD-nya juga naik ya. Kurs dolar terhadap rupiahnya juga naik dari tahun ke tahun. Nah, sekarang kita cari kenaikannya sendiri. Oke, sekarang kita cari kenaikannya. USD ya, dolarnya. Tahun 2022 itu 1 USD per gram. Ya. 1 USD per gram. Pada tahun 2023, USD-nya ikut naik. Ya, bertambah 10%. Ini nggak usah saya tulis ya USD-nya ya. 10%-nya dari 1 kan 0,1 ya teman-teman ya. Ini tak percepat di perhitungannya ya, biar nggak memakan tempat. 10%-nya dari 1 kan 0,1. 1 ditambah 0,1 berarti harganya adalah 1,1 USD per gram. Oke, sekarang tahun 2024. Maka dia naik lagi 10%. 10%-nya dari 1,1 itu 0,11 teman-teman ya. Nanti dihitung sendiri ya, caranya kayak tadi. 1,1 ditambah 0,11. Nah, jadinya 1,21 sekarang. 1,21 ya teman-teman ya. 10%-nya dari 1,1 itu 0,11. Ngitungnya kayak ini ya teman-teman ya, hitung persentase. Nah, sekarang baru kita cari teman-teman. Ya, sekarang kita cari. Totalnya jadi berapa begitu. Nah, karena dia punya 3 gram, punya 2 gram ya teman-teman ya. Kita cari totalnya.
Harga jual pada tahun 2024. 2 gram dikali tukernya sekarang USD-nya adalah 1,21. 1 USD-nya sekarang adalah 18.150. Nah, baru kita cari teman-teman ya. Hati-hati ya teman-teman ya, caranya seperti itu. Oke, biar nggak kelamaan ya, kita gunakan kalkulator. Tapi kalau ujian nggak boleh ya teman-teman ya. 2 kali 1,21 dikali 18.150. Nah, ketemulah 43.923. Nah, yang ini ngarang ya. Ngarang. Oke, jawabannya adalah yang E. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi jangan hanya emasnya, tapi nilai tukernya itu juga naik USD-nya. Ya, jadi bukan hanya emasnya yang naik, tapi USD-nya juga ikut naik. Nah, memang seperti itu. Ini soal asli teman-teman ya. Soal asli seperti ini. Kalau teman-teman merasa bisa, kok dapat nilai jelek ya itu teman-teman kurang banyak belajar soal-soal penalaran. Ya memang paling susah itu PM, apalagi yang nanti diagramnya. Yang diagram alirnya itu susah. 2024 teman-teman, 2024. Nah jadi teman-teman, teman-teman yang mau beli bukunya, jadi beberapa tahun yang lalu, ya dari 2023 sampai 2014 itu saya sering terjun di lapangan, jadi tidak fokus di bimbel. Nah ini lagi fokus, jadi kami punya dokumen asli, nanti tak bukukan, ya. Kami mau merilis buku baru teman-teman. Insya Allah Januari sudah jadi ya, isinya adalah full soal asli 2024. Jadi teman-teman belajarnya biar fokus, jangan salah beli buku, jangan salah belajar, karena nanti membuang waktu ya. Insya Allah nanti soalnya full asli. Tadi teman-teman yang sudah lihat ya, kenapa saya dapat soal asli. Nah, bagi teman-teman yang mau PO, jadi kami karena baru pertama kalinya itu terbatas ya. Ini sudah ada 25 orang yang PO. Nah, kalau yang mau PO buku, ya teman-teman nanti bisa menghubungi WA tadi. Dijamin soalnya ori ya. Ori tanpa editing apapun ya, ori dari aslinya. Boleh cari-cari di kertas boleh. 2022 kalau bisa dapat 1 ini nilainya. Jadi yang mau PO, jadi mumpung kami lagi bikin buku dan sudah ada pembahasannya teman-teman ya. Insya Allah pembahasannya saya langsung yang bikin pembahasannya. Jadi dijamin kualitasnya bagus. Nah, yang mau PO bisa menghubungi nomor ini 085 877 765 099. Dalam bentuk buku fisik ya teman-teman ya. Yang kami utamakan adalah yang PO dulu, baru nanti kalau lebih saya upload di TikTok atau di aplikasi Orange. Kok bisa dapat 1,1 dan 0,11 itu prinsip dasar matematika ya. 10%-nya dari 1 itu 0,1 ya. 1 tambah 0,1 1,1. 10%-nya dari 1,1 itu ini 0,11. Nah, nanti dilihat saja di YouTube ya, biar gak memakan waktu. Nanti penjelasannya dilihat di YouTube. Teman-teman pelajari persentasenya ya. Persentase mencari diskon dipelajari dasar-dasarnya. Disediakan dari panitia. Jadi teman-teman nggak boleh bawa apapun ya. Dicek semuanya ya. Bawa kamera nggak apapun nggak boleh. Ketahuan ya. Harga bukunya kayaknya kurang lebih 130-an. Ya nanti setelah bulan Januari sudah jadi, baru harga aslinya kami kasih tahu. Teman-teman nggak perlu bayar dulu ya. Cukup isi nama, alamat, sama asal sekolah. Yang penting itu dulu, nggak usah bayar dulu ya. Nanti takutnya dikira tipu-tipu ya. Jadi nanti kalau sudah jadi, tak kirim link, teman-teman bisa check out. Jadi aman transaksinya. Oke, kita bahas soal yang berikutnya. Nih yang terakhir ya teman-teman ya, 10 soal ya. Ada TO-nya, nanti ada TO-nya. Oke, soal yang terakhir nomor 10. Nih silakan nomor 10. Ini juga soal asli teman-teman ya. Oke, 2 menit dari sekarang. Bisa itu Fatih ya.
Tempatnya itu di Gunung Pati juga ya. Kami tempatnya di Gunung Pati di dekat SMP 22. Itu sudah ada yang offline banyak, Fatih. Nanti teman-temannya banyak dari SMA 12. Bisa COD ya, bisa itu. Nanti tak masukkan di aplikasi TikTok teman-teman, TikTok Seller ya. Kalau enggak aplikasi Orange. Jadi aman transaksinya. Tapi yang kami utamakan adalah yang sudah PO dulu. Jadi nanti teman-teman check out, kemudian ditulis di pesannya PO buku namanya gini. Kami cek dulu, baru kami kirim. Kami utamakan yang sudah PO dulu. Oke, satu soal terakhir ya. Sudah jam setengah 11 malam nih. Teman-teman masih pada melek ya. Oh iya, bagi yang merayakan Natal, saya ucapkan ya selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga cita-cita kalian tercapai di tahun 2025 ya. Jangan lupa tetap belajar ya, walaupun liburan tetap belajar. Oke, ada yang E, ada yang B. B, E, oke. Ada yang D juga, ada yang C, semuanya dijawab. Oh iya, teman-teman, saya ingatkan juga ya. Kemungkinan nanti di semester 2 saya akan jarang live karena sudah banyak yang les ya, teman-teman ya. Kalau ini kan masih tahap-tahap, belum ada full intensif. Jadi kemungkinan nanti di semester 2 itu live-nya lebih jarang daripada sekarang. Karena kita fokus ke yang les offline dan online. Oke, kita bahas soal yang terakhir, nomor 10. Oke, nomor 10 gini. Untuk 50 lembar pertama, biaya normal yaitu 200 per lembar. Ya. Untuk 51 dan seterusnya, entah berapapun itu halamannya, diberikan diskon 25% dari tarif normal. Jadi 25% dari 200. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau anggota koperasi hanya perlu membayar 50% dari total yang harus dibayarkan. Thank you Kak Ata ya. Nah, jika Budi adalah anggota koperasi, berarti nanti dia cukup membayar setengah dari totalnya. Ternyata dia hanya membayar 8.000. Ya. Nih ya teman-teman ya, kalimat ini sangat penting. Kalau anggota koperasi itu hanya cukup membayar 50% dari total semuanya atau setengahnya. Biar teman-teman makin paham, misalnya harusnya bayar 20.000 karena anggota koperasi, bayarnya jadi berapa teman-teman? Coba dijawab. Seandainya totalnya 20.000 karena Budi anggota koperasi, berarti yang dibayar berapa? 10.000, yaitu setengahnya ya teman-teman ya, setengahnya cukup 10.000. Nah, kalau ternyata yang dia bayar adalah 8.000, maka harga aslinya berapa? Sekarang saya balik. Itu kan yang 8.000 kan sudah dipotong ya teman-teman ya. 16.000 betul, 16.000 rupiah. Nah, berarti harusnya yang dibayar oleh Budi adalah 16.000 rupiah. Tapi karena dia adalah anggota koperasi, dia cukup membayar 50%-nya atau setengahnya saja. Nah, setengahnya dari 16.000 adalah 8.000 rupiah. Oke, berarti kita sudah tahu ya, ini ya total aslinya ya. Oke, sekarang kita cek teman-teman. 50 lembar pertama, kita kalikan 200. Ketemulah 10.000. Ya, 50 kali 200, 10.000. Berarti si Budi ini fotokopinya lebih dari 50. Yaitu berapa kita cari saja. Kita cari sisanya. Totalnya 16.000. Kalau 50 lembar itu 10.000. Nah, sisanya adalah masih 6.000 lagi. Oke, sekarang kita cari harga diskon per lembarnya. Ya, untuk 51 dan seterusnya.
adalah 25% dari harga normal 200. Coret, 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 coret. 25 kali 2, 50. Ya. Berarti yang harusnya bayar 200 didiskon 50. Harganya cuma 150 per lembar. Nah, perhatikan sekarang. Ya, perhatikan. 6.000 untuk 51 dan seterusnya dengan biaya 150 per lembar. Berarti, teman-teman, untuk mencari jumlah lembarannya, ya, untuk mencari jumlah lembarannya, tinggal 6.000 ini dibagi harga per lembarnya adalah 150. Coret-coret. 60 bagi 15, 4. Nah, ketemulah 40 lembar. Maka totalnya awalnya adalah 50 lembar, ditambah 40 lembar. Nah, ketemulah 90 lembar. Jadi jawaban yang betul adalah yang D ya teman-teman ya. Begitu. Jadi saya ulangi sekali lagi penjelasannya. Karena ini yang terakhir ya. Si Budi ini, karena dia anggota, dia cukup membayar setengahnya, yaitu 8.000. Nah, berarti harga aslinya adalah Rp16.000. Ya, Rp16.000. Nah, sekarang kita cari dulu. 50 lembar pertama ternyata 10.000 saja. Padahal totalnya 16.000. Berarti fotokopinya lebih dari 50.000. Nah, kita cari sisa uangnya. Oh, sisanya 6.000. 6.000 dibagi berapa? Nah, untuk 51 dan seterusnya itu didiskon 25%. 25% dari normalnya 200, yaitu 50. Yang harusnya 200 dipotong 50. Berarti harga per lembarnya adalah 150 per lembar. Nah, karena uangnya sisa 6.000 dibagi 150 berarti masih bisa fotokopi 40 lembar lagi. Karena yang pertama 50, yang kedua 40, di total ketemulah 90 lembar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ya seru belajar di TikTok karena yang ngajar kami ya. Warna-warni ya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat warna-warni ini kan enak ya. Kalau di papan tulis kan ngantuk ya. Kenapa jam segini Kak? Karena tadi liburan teman-teman. Ya. Tanggal merah. Oke, sekarang teman-teman ini sudah terakhir ya. Ini yang mau tanya-tanya untuk bimbelnya. Jadi paket kelas itu per bulannya 350. Satu bulan dapat 12 kali pertemuan. Kalau privat itu 100.000 per pertemuan. Nah, kelebihannya privat itu bisa request jadwal sesuai jadwalnya siswa. Bisa request materi sesuai kebutuhan siswa. Sebentar. Ya, jadi kalau privat itu one on one langsung dengan tentornya. Jadi teman-teman yang merasa lemah banget itu saya sarankan privat. Karena kalau teman-teman ikut yang rame biasanya ketinggalan. Tapi kalau merasa kemampuannya sudah menengah ke atas bisa ikut kelas. Ya. Yang kita bahas adalah soal asli UTBK 2024 sama dan prediksi 2025 semua subtes. TPS dan literasi. Pendaftarannya mulai dari ini ya teman-teman ya. Nanti mulai lesnya 5 Januari. Untuk bukunya total berapa soal? Tinggal di total saja 7 subtes, masing-masing subtes itu 5 paket. Full soal asli. Sama nanti ada prediksi. Kalau privat offline itu harus ke kantor kami ya. Karena kita nggak bisa ke rumah. Kekurangan itu teman-teman. Tentor. Jadi tentornya sudah full di kantor. Jadi kalau ke rumah-rumah belum bisa. Gitu ya. Nah, nanti fasilitasnya dapat soft file soal beserta pembahasannya. Kemudian ada video recording kelasnya, pembelajaran, ada TO gratis dan konsultasi. Nah, teman-teman bagi yang mau daftar bisa menghubungi WA ini. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa di screenshot. Nah, nanti teman-teman kalau mau melihat video recordnya dari nomor 1 sampai nomor 10, teman-teman bisa melihat di YouTube ini. Ya, Atlas Course.
Atau teman-teman bagi yang belum bergabung dengan grup WA, itu ada grup WA-nya ya. Gabungnya gratis, teman-teman. Syaratnya follow TikTok, subscribe YouTube, follow IG ya. Di screenshot kirimkan ke WA kami. 085 877 765 099 ya. Gabungnya gratis. Syaratnya tadi follow TikTok, subscribe YouTube, follow Instagram. WA ini besok pagi saya balesi untuk mengirimkan link bergabung grup WA. Ya, bukunya sudah ada pembahasannya. Saya sendiri yang bikin pembahasannya. Ya, dijamin kualitasnya bagus. Insya Allah bagus ya teman-teman ya. Semoga karena ini baru buku pertama, semoga hasilnya memuaskan teman-teman. Oke ya, kalau sudah saya akhiri, selamat malam. Semoga ilmunya bermanfaat. Teman-teman jangan lupa nanti di WA saja. Kalau sudah saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.